Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Risma Windiani. Saya salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menggunakan modal luring. Terima kasih. Dosa mengajari. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas J dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Rizky Juni Harta, Ibu. J Sudiawan, Ibu. Putra Aprianta, Hadir. Cahyadi Putra, Winda Aryani, Dita Nauridia. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah pada makan semuanya? Sudah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Buku paketnya dibawa enggak? Bawa. Buku tulis? Bawa. Bolpoin? Bawa. Nah, jadi bagi kalian yang membawa handphone, karena keperluan belajar kita itu pasti membutuhkan internet. Nah, bagi kalian yang membawa handphone itu silakan di silent dulu handphonenya dan bisa ditaruh di atas meja. Siapa tahu nanti ada materi yang sumbernya bisa kalian cari di internet ya. Silakan di silent dulu, kemudian ditaruh di atas meja. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, siap belajar semuanya? Siap. Masih fresh dan masih segar semuanya. Baik, kalau kalian sudah siap belajar, masih ingat pelajaran kita minggu lalu sampai di bab mana? Bab 3. Bab 3. Poin berapa? A, B, C, atau D? Yang poin mana? Yang A. Yang A? A dan B. Yang A. A poinnya apa aja? Suprastruktur dan infrastruktur politik. Iya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau suprastruktur itu adalah mesin politik resmi Indonesia. Ya. Kemudian ibu ingin tanyakan, apakah kalian benar masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat bagian dari infrastruktur politik? Ya, Bu. Ya, silakan cek. Yang pertama partai politik, yang kedua kelompok kepentingan, dan yang ketiga kelompok penekan, dan keempat media komunikasi politik. Ya, betul. Ada yang bisa memberikan contoh partai politik? Ada yang tergabung dalam partai politik di sini? Ada? Tidak? Ya. Ada yang ikut ormas?
Perindo. Partai Perindo, dan masih banyak sekali partai politik lainnya. Kemudian apa lagi ya tadi Dek? Ada contohnya? Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan lagi tadi? Yang Media komunikasi ya? Ya, media. Kalau media komunikasi nak, ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Yang lain? Media cetak. Ya? Televisi betul. Radio. Radio betul. Nah berarti kalian masih ingat ya tentang materi minggu lalu? Nah seperti itu. Nah untuk hari ini anak-anak, materi yang akan kita pelajari itu terdapat pada poin C, yaitu mengenai bukan poin B, maaf. Poin B itu materinya adalah masih di bab 3, yaitu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sudah baca belum materinya? Sudah? Benar? Oke, bagus. Jadi dengan kalian sudah membaca materi pada bab 3 ini, Ibu harapkan kalian lebih memahami apa itu lembaga negara, yang mana namanya lembaga negara, sehingga nantinya kalian bisa membedakan, oh tugas lembaga negara ini seperti ini, tugas lembaga negara ini seperti ini, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, jadi untuk kompetensi dasar atau KD yang terdapat pada materi ini, itu terletak pada KD 3.3, yaitu menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian indikatornya atau IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, itu terdapat di 3.11, yaitu menelaah pengertian lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian 3.1.2, yaitu mengkategorikan macam-macam fungsi kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kira-kira kalian sudah paham nggak lembaga-lembaga negara yang mana saja? Sudah ada bayangannya ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, jadi melalui pembelajaran dengan discovery learning, anak-anak peserta didik atau kalian sendiri itu diharapkan dapat yang pertama menelaah pengertian lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mengkategorikan macam-macam lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi untuk model pembelajarannya hari ini Ibu menerapkan model pembelajaran discovery learning. Ini mungkin masih asing bagi kalian ya. Jadi model pembelajaran discovery learning ini adalah peserta didik atau kalian sendiri itu terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti nanti misalnya kita akan melaksanakan diskusi, kalian terlibat langsung mencari solusi, kemudian mempresentasikan, menjawab apa pertanyaan yang diberikan oleh temannya, kemudian sehingga kalian mampu menemukan suatu konsep atau teori yang sedang dipelajari. Jadi ini adalah model yang akan kita terapkan hari ini. Kemudian untuk penilaiannya Ibu mengambil 3 aspek. Yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk pengetahuan, ini penilaian yang pertama. Penilaian pengetahuan itu Ibu ambil dari bagaimana cara kalian menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Ibu sendiri atau menjawab setiap pertanyaan pada saat diskusi. Kemudian cara kedua, penilaiannya keterampilan, itu diambil dari sebagaimana kalian menguasai materi diskusi dan bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang sikap yang ketiga, sikap spiritual dan sikap sosial, itu nilainya Ibu ambil dari keseharian kalian di sekolah. Paham ya kalian penilaian? Masih semangat? Iya. Di sini sekarang ada video anak. Silakan disimak video
video ini, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan video ini. 19 Mei 1998 menjadi hari bersejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga keluar gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi yakni mundurnya Soeharto terpenuhi. Baik, sudah. Jadi tragedi dari mahasiswa yang berdemo sepanjang sejarah Indonesia yang terbesar terjadi tahun 1998. Nah, pertanyaan Ibu, apa kaitan video yang tadi dengan materi kita hari ini? Saya Bu, kita Bu. Siapa? Audita tadi duluan ya. Silakan kita. Seingat saya, Ibu dulu pernah menceritakan bahwa setelah Soeharto turun dari jabatannya tahun 1998, terjadi perubahan besar-besaran terhadap sistem kepolitikan Indonesia. Salah satunya dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan dari sanalah terjadinya perubahan terhadap lembaga negara di Indonesia. Bagus sekali jawaban dari Dita. Silakan diberikan aplaus. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi itu, apa kaitnya dengan materi hari ini? Itu jelas sekali anak-anak. Dari sanalah asal mula terjadinya pertama kali amandemen Undang-Undang 1945. Pada peta konsep materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di mana materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, perbedaan lembaga negara sesudah dan sebelum diamandemen. Kemudian yang ketiga, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan melangkah ke pengertian lembaga negara terlebih dahulu. Pengertian lembaga negara itu apa? Ya, yang tahu? Rizky, ya silakan Rizky. Apa itu lembaga negara? Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bagus jawabannya. Jadi lembaga negara di sini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lembaga negara itu adalah institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan memiliki sistem khusus. Jadi lembaga itu dirancang memiliki sistem khusus untuk pembangunan negara. Apa tujuan lembaga negara? Bisa dilihat pada poin bawahnya. Jadi lembaga negara atau adanya lembaga negara bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, yang kedua. Nah, ada gambar di sini. Coba disimak gambarnya terlebih dahulu. Jack, jangan bengong, Jack. Ngantuk, Jack? Enggak kan? Enggak. Paling depan soalnya dia nggak ada yang diajak ngobrol, jadi dia ke depan. Nanti lama-lama ngantuk dia. Nggak ngantuk kan ya, Jack ya? Oke. Ini adalah bagan susunan lembaga negara Republik Indonesia. Yang di atas itu adalah sebelum diamandemen. Yang di bawah itu setelah diamandemen. Silakan kalian perhatikan beberapa detik. Ada yang bisa menemukan perbedaan susunan lembaga negara RI sebelum dan sesudah diamandemen? Coba. Ya, Dian dulu. Jadi perbedaan dari dua bagian tersebut adalah
lembaga negara setelah diamandemen dan sebelum diamandemen. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Dan setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Dan setelah amandemen, Presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilihnya hanya untuk 2 masa jabatan. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali jawaban dari Dian tadi. Beri tepuk tangan teman-teman. Nah, tadi jawabannya sudah bagus ya anak-anak ya, tapi kurang lengkap. Ya, ada yang ingin menambahkan nggak apa perbedaannya? Ini kira-kira di kedua itu jawabannya banyak. Kamu udah duluan, cowok. Izin menambahkan perbedaan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Ya. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat saja. Setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif dari MA atau Mahkamah Agung saja. Setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK atau disebut dengan Mahkamah Agung Konstitusi. Ya, itu tadi. Benar tadi jawabannya. Ini kalau digabungkan dengan jawaban penyajian itu jadi sempurna. Tepuk tangan untuk teman-teman. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai perbedaannya. Itu kalau sudah digabung jawabannya itu benar sekali anak-anak. Nah, jadi perbedaannya kelihatan paling pertama itu terletak pada di sini anak. Dan di bawahnya. Kalau di sini lembaga tertinggi itu MPR. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah diamandemen, MPR ini bukan lagi menjadi lembaga tertinggi, tapi lembaga tinggi. Yang tertingginya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu setelah diamandemen. Kemudian dari kedua lembaga ini, yang paling mencolok itu adalah perubahan yang terdapat pada pasal 7, di mana sebelum diamandemen pada pasal 7 tidak mencantumkan bahwa presiden itu boleh menjabat berapa tahun. Makanya pada saat itu Soeharto bisa menjabat sampai 32 tahun anak-anak. Bayangkan, dari muda umurnya sampai kakek-kakek bisa menjadi presiden. Nah, tapi setelah diamandemen, Undang-Undang Dasar itu diamandemen, khususnya pasal 7, itu kedudukan presiden atau seseorang yang menjabat sebagai presiden itu dibatasi hanya 2 kali masa jabatan, seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua itu terdapat pada lembaga yudikatif, seperti yang dikatakan oleh Aprianta tadi. Kalau pada sebelum amandemen, lembaga yudikatif itu hanya ada satu, MA. Apa itu MA? Ya. Kemudian setelah diamandemen, lembaga yudikatif ada 3. MK apa? Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian KY Komisi ya, Judisial. Kemudian BPK masih. Kemudian kalau di sini tertingginya kan MPR. Kalau di sini MPR, DPD, DPR. Dia ke semua lembaga ini mempunyai kedudukan yang sejajar, kecuali BPK dan lembaga yudikatif itu kedudukannya independen. Artinya tidak boleh ada campur tangan lembaga negara lain. Oke, nah sekarang kita beralih ke lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang mana termasuk lembaga negara. Presiden. Oke, presiden. Nah, MPR, betul lagi. DPR, lagi. MK, BPK, MA, KY. Nah, ini yang termasuk dalam lembaga negara. Ada MPR, DPR, Presiden, BPK, kemudian ada Mahkamah Agung, Konstitusi, Komisi, dan DPD. Baik, nah ini merupakan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia dan yang termasuk dalam suprastruktur politik Indonesia. Inilah sistem politik resmi anak-anak. Ke-8 lembaga inilah yang menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak ke slide berikutnya. Nah, kita sudah sampai di diskusi kelompok. Kemarin Ibu sudah membagi kalian ke dalam, karena jumlah kalian 14,
sudah bagikan kalian ke 3 kelompok ya anak ya. Nanti silakan kalian duduk per kelompok. Ibu sudah tentukan kelompoknya. Nah, perhatikan sebentar anak. Untuk sumber pembelajarannya atau materinya silakan diperhatikan dulu. Kalian bisa mencari di buku paket halaman 82. Bawa buku paketnya semuanya? Dan kemudian bisa kalian cari di link media pembelajaran. Sekarang Ibu akan share link tersebut ke grup WA kelas kita. Kalian bisa buka linknya dari sana dan mencari materinya dari sana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mewakilkan hasil presentasi dari kelompok kami dengan pertanyaan: jelaskan landasan hukum lembaga negara di Indonesia. Dan hasil diskusi dari kelompok kami ialah secara umum landasan hukum lembaga negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus landasan hukum negara Indonesia adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 sesuai dengan nama lembaga negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Makasih. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Jawabannya sudah bagus. Kelompok 2 atau kelompok 3 ingin bertanya, menanggapi, Ibu persilakan. Kelompok apa ya? Kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 2. Bisa lebih spesifik lagi mengenai hukumannya. Misalnya, contohnya seperti pasal berapa? Maksud pertanyaan Mama Prianta bisa lebih spesifik lagi, terdapat dalam pasal berapa itu ya? Ya, seperti itu. Siapa yang ingin presentasi? Sudah selesai jawabnya? Sudah, oh ya, silakan. Kamu presentasi duluan? Ya. Silakan kelompok 2, dengarkan jawaban hasil diskusi kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama ada majelis musyawarah rakyat terdapat pada bab 2. Yang kedua ada presiden dan wakil presiden terdapat pada bab 3 pasal 4. Yang ketiga ada kementerian negara pada bab 5 pasal 17. Yang keempat ada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan atau kota pada bab 6 pasal 18 ayat 1. Yang kelima ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota pada bab 6 pasal 18 ayat 3. Bagaimana? Kelompok 2? Paham? Paham mengenai pasalnya? Oke, baik. Masih ada pertanyaan dari kelompok 2? Pak Asia? Gimana kelompok 3? Udah? Tadi belum mereka kayaknya. Ya, silakan. Kelompok 1 itu ada pertanyaan katanya dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ini bertanya, menurut kelompok 1, Tentara Nasional itu merupakan lembaga negara juga? Ada pertanyaan bagus. Tadi kayaknya kalau nggak salah perintahnya kamu menyebutkan ada Tentara Nasional ya. Apakah itu termasuk lembaga negara juga? Nah, bagus pertanyaan dari kelompok 3 ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari
pertanyaan kelompok 3 adalah ya termasuk di dalamnya. Oh, berarti kalau menurut kelompok 1, tentara nasional itu termasuk ke dalam lembaga negara, seperti itu? Ya. Gimana? Kelompok 2, 3? Oh, menyangga katanya. Kita akan dengarkan. Ya. Setahu kami, tentara nasional dan kepolisian bukan lembaga negara melainkan alat negara. Hal itu berdasarkan pasal 30 UUD RI 1945. Lebih jelasnya kalian bisa cari di internet. Terima kasih. Ya, di sini Ibu ingin meluruskan sedikit anak ya. Tadi maunya kalau tidak ada yang bertanya, itu yang bertanya ternyata sudah ditanya oleh kelompok 3. Jadi sebenarnya kelompok 1, tentara nasional itu tidak termasuk di dalam lembaga negara. Lembaga negara kan sudah seperti yang dijelaskan tadi itu ada 8. Kalau tentara nasional itu termasuk apa tadi? Iya, alat negara, terdapat dalam pasal 30. Nanti tolong dikoreksi hasilnya ya. Oke? Ada mau menyanggah lagi? Tidak? Pas? Sudah selesai? Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan yang kelompok 1 sudah berhasil menyelesaikan diskusinya. Silakan kembali ke tempatnya. Kita lanjut pada kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan dimulai kelompok 2. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya Purnami, perwakilan dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan soal yang sudah diberikan. Kategorikanlah tugas dan wewenang MPR, DPR, Presiden, dan DPD. Tugas dan wewenang MPR yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang tugas dan wewenang DPR membentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua membahas dan memberi persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, bukan cuma itu aja nih teman-teman, tugas dan wewenang dari lembaga negara. Ada juga tugas dan wewenang Presiden. Yang pertama, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, menetapkan peraturan Perpu dalam kepentingan yang memaksa. Dan tidak lupa juga ada tugas dan wewenang DPD. Yang pertama, membentuk perda bersama Bupati. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati. Jadi itu dia presentasi yang bisa kami berikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya? Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Hasil presentasinya bagus, lengkap. Bagaimana dari kalian? Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyanggah seperti kelompok 3 tadi? Ada yang ingin bertanya? Oh, ya silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Dalam poin 2 dijelaskan tugas dan wewenang Presiden adalah menetapkan Perpu dalam kegiatan yang memaksa. Bisa dijelaskan lebih jelas maksud kepentingan atau kegentingan memaksa itu yang seperti apa? Baik, saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu disebut dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa itu kepentingan memaksa? Nah, dalam penjelasannya, pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, kepentingan yang memaksa dapat diartikan sebagai negara dalam keadaan darurat atau bahaya, misalnya perang. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Wah, jadi kepentingan kegentingan ya, atau kepentingan memaksa itu Perpu kapan bisa dibuat atau undang-undang kapan bisa dibuat itu pada saat kegentingan memaksa atau keadaan terpaksa. Contohnya, misalnya negara kita mau perang, ada peraturan yang harus diterbitkan seketika, itu bisa diterbitkan oleh Presiden dalam tanda kutip dalam keadaan memaksa. Itu maksudnya ya. Udah, kelompok 2?
Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Pas. Pas ya? Kalau sudah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Nah, itu tadi sesi diskusi kita sudah berjalan dengan sangat lancar. Kalian juga diskusinya bagus, walaupun tadi teman kalian ada yang gambar ya. Bisa jangan kayak gitu lagi ya, Kak ya. Ini pelajaran PPKN bukan pelajaran seni budaya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita beranjak ke sesi yang berikutnya, nah, Ibu ingin bertanya. Kira-kira siapa yang akan menarik apa kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan ya. Silakan. Siapa duluan tadi ya? Oh, saya silakan. Dari penjelasan dan hasil diskusi kelompok, kesimpulan yang dapat saya ambil dari mempelajari materi hari ini adalah: pertama, pengertian dari lembaga negara; kedua, pembentukan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan yang ketiga, lembaga negara mengalami perubahan pertama kali setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1998. Ya, bagus sekali jawaban Trias. Yang lain sama nggak jawabannya? Sampai sama ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Trias. Yang kedua, manfaat apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi hari ini? Oh, dari kelompok ini juga. Ya, silakan. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Yang pertama, dari materi ini saya jadi memahami perbedaan lembaga negara setelah diamandemen dan sebelum diamandemen. Ini penting sekali untuk kita ketahui agar kita lebih mengenal sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Nah, yang kedua, tugas dan wewenang lembaga negara yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut dalam sistem pemerintahan. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Sudah ada pertanyaan? Tidak. Paham? Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih, untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi singkat berupa pilihan ganda itu sebanyak 5 soal. Silakan kalian pilih A, B, C, E, pilih salah satu yang lengkap, yang paling benar, bukan yang lengkap. Tapi sebelum itu kalian kembali dulu. Nanti takutnya kalian menerapkan ilmu PPKN yaitu gotong royong kerjasama. Ya. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Dan di sini sudah dibuatkan kalian 5 soal terkait materi hari ini. Saya bagikan, silakan pilih A sampai E. Ingat isi nama nomor kelas. Kalian sering lupa mengisi itu. Soalnya ada 5. Nah, bukunya tolong ditutup dulu dong. Ya, kalau lihat buku ya sama aja. Nah, coba ditutup. Oke, ya boleh taruh di bawah. Sudah selesai loh. Sudah yakin jawabannya? Oke, saya dikumpulkan. Siapa lagi? Oh, ternyata sudah banyak yang selesai nih. Sudah semua? Oke. Sudah lengkap kan diisi nama? Sudah. Nah, untuk bekal kalian di rumah, anak-anak, saya kasih kalian bekal ya. Silakan diisi RKPD. Kalian masing-masing sudah buat RKPD ya? Sudah? Sudah. Itu pada halaman 15 poin A. Itu terdapat soal pilihan ganda. Kerjakan pada kertas double folio. Tahu kertas double folio? Tahu. Ya. Kemudian dikumpulkan besok paling lambat pukul 12.30. Tidak ada tawar-menawar di antara kita. Oke? Siap anak? Siap. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai hari ini, silakan dirapikan, dimasukkan bukunya. Dan ingat untuk minggu depan anak-anak, minggu depan itu kita masih ada
di bab 3 ya, di poin C. Poin C apa materinya? Ayo dilihat dulu. Kalau sudah mau pulang agak buru-buru masuk ini ya. Poin C apa? Bab 3. Ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah selesai membuat pekerjaan rumah tadi, silakan dibaca-baca yang poin C. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Periksa juga kolom meja kalian. Nah, baik anak, karena pelajaran hari ini sudah berjalan dengan sangat lancar, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Dipimpin kembali oleh ketua kelas kalian. Silakan Jack. Assalamualaikum. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi.